Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. 18 MotoGP World Champion is Marc Marquez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat sore. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, wadidaw kita berjumpa lagi. Oke, kali ini memang di berita-berita MotoGP sekarang memang sangat panas sekali ya. Tentunya masalah mereka tentang Marc Marquez ya. Ini memang sangat panas sekali, gila parah. Bayangkan Marc Marquez bisa menggemparkan MotoGP ya. Maksudnya menggemparkan MotoGP di sini seperti Jack Miller menyatakan pernyataannya yang mana banyak para pemberita menyifatkan ini ditujukan kepada Marc Marquez. Padahal di Jack Miller sendiri belum menyebut nama. Namun dari setiap ayat Jack Miller itu memang berhubungan dengan Marc Marquez. Sebab itu para pemberita banyak sekali yang mengaitkan dengan Marc Marquez. Karena kenapa? Karena Marc Marquez adalah satu-satunya yang bisa menggemparkan MotoGP, teman-teman ya. Kenapa mereka tidak mengaitkan dengan si Pol Espargaro, si Fabio Quartararo, si ini, si itu ya. Namun karena Marc Marquez selalu menonjol ya ditujukan kepada Marc Marquez gitu ya. Namun di sini banyak yang para tetangga sebelah kita salah mengartikannya ya. Bahkan ada yang mengatakan kenapa kalian terkecoh dengan pernyataan Marc Marquez sendiri? Bukan kami yang terkecoh sebenarnya ya. Di sini Mimin tidak sebut kami ya. Mimin pribadi sendiri ya. Mimin jelaskan di sini apa yang dikatakan oleh Jack Miller itu memang 90% itu memang tujuannya kepada Marc Marquez. Kenapa? Karena Marc Marquez adalah ikon MotoGP sekarang ya. Ikon MotoGP yang pertama Mimin katakan, ikon MotoGP yang tidak bisa rider lain seperti Marc Marquez lakukan ya. Jadi banyak rider yang sangat membencikan Marc Marquez gitu ya. Bahkan Marc Marquez disalahkan dengan para tetangga menyalahkan Marc Marquez. Kenapa di saat Marc Marquez accident di saat P2 di MotoGP Jerman kemarin, di akhir-akhir MotoGP Jerman, kenapa Marc Marquez terus lari tidak melihat si Johann Zarco? Bahkan sampai bos Ducati yaitu Polo Ciabatti pun sangat marah dengan Marc Marquez ya. Dan paling mereka marah lagi, pihak FIM membela Marc Marquez. Ini yang sangat lucu sekali ya. Berarti para tetangga kita melihat itu mengatakan pihak FIM memang sengaja membela Marc Marquez ini itu. Padahal bukan. Dari segi pihak FIM menjelaskan memang betul di situ adalah tempat Johann Zarco. Namun di saat di situ sedangkan si Marc Marquez crash, kita bilang dalam 5 meter dari si Johann Zarco, Marc Marquez baru crash ya. Di saat dia crash itu, kenapa Johann Zarco tidak terus meluncur atau dia menghindar atau gimana? Sebab Marc Marquez sampai mengatakan hanya Zarco sendiri yang bisa menghindar insiden tersebut. Bahkan apa yang dikatakan oleh Marc Marquez itu dibenarkan oleh si Alex Espargaro.
kalian tentu kenal Alex Espargaro ini adalah sangat-sangat mulutnya sangat-sangat pro sekali dengan Marc Marquez. Namun kali ini dia sangat-sangat bersetuju apa yang dikatakan oleh Marc Marquez. Salah satu seseorang yang perlu yang bisa menghindar dari crashnya Marc Marquez dengan Zarco adalah Zarco. Itu pernyataan dari si Alex Espargaro sendiri ya. Tapi tetangga sebelah kita yang tidak tahu cerita seperti apa malah menuduh Marc Marquez yang lari begitu saja dan mengatakan Marc Marquez lah yang sengaja menuduh Johann Zarco yang salah. Padahal semua itu dinyatakan oleh pihak PIM dan diperkuatkan oleh pernyataan dari Alex Espargaro sendiri yang menilai selaku orang tertua, bisa kita katakan ya, tertua di MotoGP sekarang ya, si Alex Espargaro ya teman-teman ya. Namun para tetangga menyalahkan Marc Marquez ya, gitu ya teman-teman. Oke, bukan itu saja yang Mimin sampaikan, yang mana pada hari ini Mimin ada berita yang mana jadwal lengkap MotoGP Belanda pada Jumat, Sabtu, dan Minggu ini ya. Dan untuk sebelumnya itu yang mana seperti kita ketahui si Joan Mir masih belum bisa bermain di MotoGP Action Belanda ini ya. Namun digantikan oleh si Iker Lecuona ya. Dan untuk Marc Marquez bisa bermain ya. Sudah dinyatakan Marc Marquez bisa return ya. Return maksudnya mengulangi atau bisa bermain di race Belanda ya, MotoGP Belanda, berduet dengan si Iker Lecuona teman-teman ya. Dan untuk posisi Alex Rins yang semalam Mimin katakan belum kita ketahui ada penggantinya. Namun untuk posisi Alex Rins digantikan oleh Stefan Bradl teman-teman ya. Digantikan oleh Stefan Bradl. Ini dia. Former LCR rider Stefan Bradl will replace Alex Rins this weekend at the Dutch Grand Prix Belanda ya. Essen Belanda ke Dutch Belanda, ini apa nih? Pokoknya digantikan oleh Stefan Bradl ya. Stefan Bradl menggantikan si Alex Rins. Nah, kasihan sekali Alex Rins ini. Hola todos, hi guys, how are you? Is SM nothing birding? Where are you going towards the rest? Ini kawan ya. Apa nih? Bukan itu kita ingin ya. Pokoknya ini sudah tahu ya. Yang penting saja ya. Ini Mimin sengaja bagi tahu begitu supaya para tetangga sebelah kita tetap fokus thinking ya. Tidak ini ya. Tidak selalu menyalahkan Marc Marquez teman-teman ya. Dan apapun cerita untuk Marc Marquez, kita tetap bagi semangat untuk Marc Marquez. Kita lihat di hari Jumat ini bagaimana FP1 FP2 nya ya. Oke, untuk jadwal ya, jadwal MotoGP Belanda yang yaitu pada hari Jumat untuk FP1 FP2 ya, pada tanggal 23 Juni 2023 yaitu berlangsung dari pukul 3.45 menit ya. Pukul 3:45 hingga pukul 4.30 ya. Hingga pukul 4.30 untuk FP1-nya. Dan untuk FP2-nya pukul 8 malam ya hingga pukul 9 malam. Oke, untuk FP2-nya. Dan untuk hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 startnya FP3 ya, FP3 yang mana startnya pukul 3:10 hingga pukul 3:40 ya, cuma 30 menit saja. Dan dilangsungkan terus rehat dalam 10 menit terus ke kualifikasi 1 ya, atau Q1, terus rehat dari 10 menit tadi yaitu pukul 3:50 hingga pukul 4:05 ya, cuma 15 menit ya. Cuma 15 menit di sini untuk Q1-nya. Dan rehat lagi 10 menit ya. Setelah rehat Q1 10 menit bersambung lagi dengan Q2 ya. Yaitu pukul 4:15 hingga pukul 4:30 menit ya. Cuma 15 menit Q2-nya untuk mencari pole position siapa ya. Dan dilanjutkan lagi dengan sprint race yaitu setelah rehat dalam 1, 2, 3, 4 ya, 4
jam setelah rehat dari Q2 tadi, langsung dilanjutkan dengan sprint race yaitu pukul 8 malam ya teman-teman ya. Dan untuk race-nya pada hari Minggu yaitu tanggal 25 Juni 2023 yaitu warm up atau pemanasan badan atau settingan terakhir motor MotoGP, yaitu startnya pada pukul 2.45 menit atau pukul 3 kurang 15 menit hingga pukul 2.55 menit ya, 45.55 10 menit sahaja warm up-nya teman-teman ya. Dan untuk setelah warm up itu ada pengarakan ya, atau naik odong-odong dipanggilnya ya, naik odong-odong mengelilingi lapangan sirkuit Belanda. Dan setelah itu race yang kita tunggu-tunggu yaitu pada pukul 7 malam teman-teman ya. Oke lah teman, itu saja untuk informasi yang ingin Mimin sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya ya. Sebentar ingin Mimin lihat Marc Marquez apa dibuat hari ini ya. Untuk hari ini Marc Marquez mana Marc Marquez nggak ada. Untuk hari ini Marc Marquez belum ada membuat pernyataan namun ada Stefan Bradl menunjukkan dia di ini ya, pengetesan ini hari terakhir pengetesan Honda ya, pengetesan Honda di Misano sirkuit Misano. Oke lah teman, itu saja untuk informasinya pada hari ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.